Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana membawakan proyek akhir yaitu Flag Fire Prediction. Nah, next. Nah, ini adalah member dari tim kami. Yang pertama yaitu terdapat saya sendiri sebagai Chief Executive Officer yaitu Aurora Fasya, lalu Anissa Rahma, Juwita Sari sebagai Chief Technology Officer, lalu Siti Halimah sebagai Project Manager, lalu Milenia Izanul Hasanah sebagai Data Scientist, lalu yang terakhir yaitu Albertus Agung sebagai UI UX Designer tentunya. Next. Nah, seiringnya dengan pesatnya laju perkembangan zaman teknologi tentunya. Nah, kini kita dituntut dengan adanya informasi yang cepat, tepat, akurat, sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif tentunya. Nah, karena ketatnya persaingan ini dan juga pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang ada, tentunya menuntut suatu sistem menjadi lebih baik. Nah, cepat dan handal. Nah, dalam menyelesaikan suatu masalah tentunya. Nah, dalam sistem jaringan transportasi udara sendiri, khususnya transportasi pesawat, ini masih kurang baik dalam pemesanan suatu tiket. Nah, misalnya dalam pembelian pesawat, masih adanya kesulitan untuk mendapatkan tiket pesawat itu sendiri. Next. Nah, berikut ini adalah introduction dari Flight Fire Prediction, yang dimana fitur prediksi harga pesawat tiket ini sendiri menggunakan sistem AI. Nah, merupakan inovasi baru dalam layanan transportasi saat ini. Nah, sistem aplikasi yang dibangun ini dalam rencananya dapat menambahkan pengetahuan dan memberikan fungsi yang layak kepada user sebagai bahan referensi untuk menentukan pengecekan harga tiket pesawat hingga memberikan informasi yang berguna tentunya untuk user. Nah, sasaran dari Flag Fire Prediction ini sendiri yaitu konsumen yang sering bepergian ataupun senang bepergian, lalu mahasiswa dan konsumen yang memiliki pekerjaan di luar negeri ataupun luar kota. Nah, hal ini juga menjadi acuan prediksi harga tiket pesawat ini sendiri. Dalam Flag Fire ini sendiri juga membantu tentunya konsumen dalam mendapatkan gambaran ataupun keputusan dalam menentukan harga tiket pesawat yang lebih murah dan tentu yang lebih mahal seperti itu. Next. Nah, di dalam tujuannya ini sendiri, kami memiliki tujuan yang dimana kami akan membantu pihak konsumen sehingga konsumen ini dapat memproses pemesanan tiketnya melalui web agar lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, dalam metode ini sendiri yang kami gunakan dalam pengaplikasian prediksi harga tiket pesawat yang kami lakukan ini yaitu menggunakan metode random forest regression. Nah, yang di mana random forest ini sendiri merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan keputusan berdasarkan agresiasi sejumlah pohon keputusan tentunya. Next. Nah, berikut ini manfaat dari Flag Fire ini sendiri, yang dimana manfaatnya itu mempermudah konsumen melakukan pemesanan tiket untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pemesanan tiket. Nah, dalam pemesanan ini sendiri, dalam aplikasi kami ini sendiri, kami buat agar memiliki berbagai fitur yang dapat mempengaruhi harga penerbangan pesawat, lalu jarak, waktu penerbangan, lalu hingga jumlah pemberhentiannya.
Nah, faktor-faktor tersebut juga membantu menciptakannya adanya pola untuk menentukan suatu harga tiket pesawat itu sendiri. Dan model ini sendiri kami lakukan yaitu menggunakan model dari machine learning tentunya. Yang dilatih tentang pola ini juga untuk akan membantu prediksi di masa depan. Otomatis membuat proses ini agar lebih mudah tentunya. Next. Nah, di dalam AI Project Cycle ini sendiri, kami memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama prototyping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan yang terakhir deployment. Nah, untuk AI Project Cycle ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai problem scoping, di mana pada problem scoping masalah yang kita angkat untuk proyek akhir kita, yakni harga tiket pesawat yang tiba-tiba naik dan turun. Kenapa kita mengangkat masalah ini? Karena untuk mempermudah pengecekan tiket pesawat, dan untuk siapa juga aplikasi web yang kita buat ini dapat digunakan, yakni untuk mahasiswa, traveler, atau pekerja di luar kota. Dan where, di mana kita, yakni di negara India, karena data yang kita gunakan yakni adalah data dari negara India. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data acquisition. Di sini sudah terdapat proses dari data acquisition, di mana pada data acquisition kita mengimport nanti pandas yang dimana tujuannya untuk lebih mudah membaca data kita yang berupa XLX ataupun nanti berupa CSV, seperti itu. Selanjutnya, pada data acquisition kita juga dapat mengetahui berapa variabel dan jumlah data dari data yang mau kita pakai, di mana jumlah variabel data yang kita pakai adalah 11 variabel dan terdapat data berjumlah 1684. Selanjutnya saya akan menjelaskan data eksplorasi, di mana data eksplorasi ini dilakukan untuk mengubah beberapa tipe data agar dapat dipahami dalam tahap modeling, dan prediksinya pun dapat berjalan secara lancar. Di mana pada data eksplorasi kita kali ini kita memisahkan date of journey agar prediksinya itu nanti lebih mudah dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang modeling. Pada tahap ini, untuk proses modeling menggunakan algoritma Random Forest Regression karena data yang digunakan berbasis klasifikasi prediksi harga tiket pesawat. Dalam proses modeling, memisahkan dataset menjadi data trend untuk prediksi test, di mana hal itu digunakan untuk penyesuaian data dalam pemeriksaan regresi RSMA score. Nah, dari penjelasan MSA yaitu pada dasarnya mengukur kesalahan kuadrat rata-rata dari prediksi kita. Nah, sedangkan RMSA hanya akar kuadrat dari MSA. Root kuadrat diperkenalkan untuk membuat skala kesalahan menjadi sama dengan skala target. Dalam MAE, kesalahan dihitung sebagai rata-rata perbedaan absolut antara skor linier, yang berarti bahwa semua perbedaan individu diberi bobot yang sama rata-rata. Nah, modeling sendiri digunakan untuk penentuan skor terbaik. Dari hasil MAE, MSE maupun RMSE kita mendapatkan hasil positif. Nah, EDA, eksplorasi data analisis, yang terdapat di modeling sendiri, yaitu bagian dari proses data science. EDA menjadi sangat penting sebelum melakukan feature engineering dan modeling, karena dalam tahap ini harus memahami datanya terlebih dahulu. Eksplorasi data analisis memungkinkan analis memahami isi data yang digunakan, mulai dari distribusi, frekuensi, korelasi, dan lainnya. Selanjutnya, pada manfaat
Pada modeling ini juga menggunakan algoritma hiperparameter tuning, di mana tuning hiperparameter adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menemukan parameter yang optimal, mengoptimalkan membuat prediksi yang lebih baik dan akurat. Hiperparameter mendefinisikan karakteristik model yang dapat mempengaruhi akurasi model dan efisiensi komputasi. Nah, proses penyertaan hiperparameter dilakukan dengan menetapkan hiperparameter dalam bentuk rumus yang dinyatakan model seperti grid search CV. Hal ini berguna untuk pemeriksaan parameter terbaik dan skor terbaik. Next. Berikut adalah hasil dari modeling sendiri. Next lagi. Nah, ini termasuk dari grid search CV. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Evaluasi. Evaluasi digunakan untuk dataset yang berukuran besar dan membagi dataset menjadi dua bagian, yakni bagian yang digunakan untuk training data dan testing data dengan porsi tertentu. Gambarnya seperti ini. Deployment. Deployment merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para programmer untuk mengembangkan aplikasi dan website-nya. Aktivitas deployment ini memiliki 3 siklus, yaitu delivery bagian penyampaian, support bagian pendukung, dan feedback bagian respon. Karena dalam proses pemodelan modern terus berkembang, maka proses deployment ini tidak terjadi hanya sekali, tetapi beberapa kali. Maka itu terciptanya 3 siklus ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan deployment dari kelompok kami, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan file berbentuk PKL, kita harus mengimport pickle terlebih dahulu. Jadi fungsi pickle ini sebagai penyimpan dan pembaca data dari atau ke dalam sebuah file. Setelah kita melakukan modeling dengan lancar, maka kita mengimport pickle agar mendapatkan flag RFPKL ini yang akan dimasukkan ke dalam Python app.py. Seperti itu. Deployment yang kedua, kita menggunakan Anaconda Prompt. Yang pertama, kita mengetikkan cd, lalu copy file location. Setelah masuk ke file location, kita ketik Python app.py, maka terjadi proses. Lalu kita akan mendapatkan link yang dapat kita buka melalui browser atau Chrome kita. Seperti itu. Selanjutnya, deployment yang ketiga, kita menggunakan CMD atau command prompt, lalu menggunakan hosting Heroku, yaitu dengan cara mengetikkan cd, lalu copy file location, setelah itu ketik Heroku login, lalu kita login menggunakan email kita, lalu ketik git add, git commit and make it better, lalu ketik git push Heroku master. Setelah itu kita dapat mengakses di dashboard heroku.com, lalu klik open app untuk mendapatkan tampilan aplikasi seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan aplikasi kita di Heroku. Selanjutnya, ini adalah tampilan landing page kita. Jadi kita di sini menggunakan Netlify untuk deploy. Setelah itu, dalam landing page ini kita menggunakan HTML dan CSS. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasinya langsung. Seperti yang kita ketahui, ini adalah landing page dari kelompok kami. Terdapat button home, about, up, dan our team. Lalu kita coba langsung klik start. Nah, di sini terdapat opsi departure date, arrival date, source, destinations, topic, dan airline. Kita coba pilih tanggalnya dengan source Kolkata ke Delhi. Dengan topik 1 menggunakan GoAir. Di submit, lalu di sini harga perkiraan tiket pesawat seperti itu. Terima kasih.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.